Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang video ketiga kerja praktik online, yaitu mengenai tugas khusus, kesimpulan, dan saran. Di bagian tugas khusus ini, kita akan menghitung perhitungan nilai Lugion unit. Yang pertama-tama, dari hasil growing pattern water pressure test di titik growth nomor 94 lubang tersier, dapatkan data sebagai berikut, di mana dilakukan pengujian selama 10 menit, dan kemudian tekanan yang diberikan sebesar 2 kPa. Volume aliran pada mula-mula sebesar 898 liter, dengan kedalaman uji sebesar sedalam 2,5 meter. HP atau tinggi ujung pipa pengujian ke arah manometer atau pembacaan adalah 1,5 meter. Menurut SNI 2411 tahun 2008 tentang cara uji kelulusan air bertekanan di lapangan, rumus Lugion dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu 10 Q dibagi PL atau 10 LU dikali V, 10 dikali V dibagi P dikali L dikali T, dengan Q adalah debit aliran dengan satuan liter, P ini adalah tinggi tekanan total, di mana tinggi tekanan total adalah tinggi tekanan yang diberikan ditambah dengan tinggi tekanan dari ketinggian lokasi dasar ke manometer dengan konversi nilai. Dan L adalah panjang atau kedalaman yang diuji. Dalam hal ini adalah 2,5 meter ini. Kemudian di rumus sebelahnya ini adalah alternatif juga, di mana V adalah volume dalam satuan liter. Q ini liter per menit, dan P ini sama dengan sebelumnya, yaitu tinggi tekanan total, L adalah kedalaman yang diuji, dan T adalah waktu. V adalah volume yang dikeluarkan atau yang merembes ke dalam tanah. Maka dari data tersebut, kita dapat mencari V, atau volume dari air yang merembes masuk ke dalam tanah. Kita tinggal menjumlahkan nilai yang ada di water tag atau air yang merembes. Di sini tinggal 7 ditambah 7 ditambah 8 tambah 7 sesuai dengan apa yang ada di tabel. Setelah dijumlah, maka didapatkan hasil sebesar 74 liter. Dari data tabel ini, kita juga mengetahui bahwa waktu yang digunakan adalah pengujian ini dilakukan selama 10 menit. Maka dalam mencari debit, jika satuan liter per menit, kita tinggal membagikan volume ini dibagi dengan waktu yang pengujian dilakukan, yaitu 10 menit. Maka didapatkan nilai debit sama dengan 7,4 liter per menit. Kemudian PS. PS adalah tinggi dari dasar ujung batang yang mengeluarkan air atau water pressure test menuju manometer. Dari tabel kita juga dapat besar 1,5 meter. Nah, kita harus mengkonversikan ini ke dalam bentuk KPA. Menurut Pramono dalam buku konversi dasar dan mekanika dasar yang diterbitkan oleh ITS, 1 meter air sama dengan 9,8 kPa. Maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut, sehingga didapat bahwa dengan tinggi sekian, maka tekanan yang dihasilkan adalah sebesar ini, atau jika dikonversikan sebesar ini. Maka selanjutnya kita bisa mencari tekanan total, di mana PM adalah tekanan yang diaplikasikan atau yang diberikan selama pengujian, didapat dari sini. Dan kemudian PS adalah yang tadi kita hitung.
Maka setelah dijumlah dapat hasilnya 2,1531 kilopascal. Dan kita tinggal masukkan rumus Lugion yang ada di SNI 2411. Di mana 10 adalah koefisien dari rumus, Q adalah debit yang kita dapatkan tadi sebesar 7,4, dan kemudian P-nya atau total tekanan adalah 2,1531, dan L adalah kedalaman atau depth yang kita dapatkan dari sini tadi sebesar 2,5 meter. Maka setelah dihitung didapatkan nilai Lugion sebesar 13,75. Satuan dari Lugion bisa kita bilang juga 13,75 Lugion unit. Karena Lugion sebesar diketahui didapatkan Lugion sebesar 13,75, sementara menurut pedoman grouting, apabila LU lebih besar daripada 10 atau Lugion unit lebih besar dari 10, maka komposisi semen banding air adalah sebagai berikut. Maka kita mengambil nilai yang ketiga ini. Di mana campuran awal semen banding air 1:2, dan pada campuran berikutnya atau stage berikutnya, campuran akan dibuat semakin mengental. Hal ini diharapkan supaya mutu grout lebih baik. Kemudian, kita juga bisa mendapatkan volume campuran pada setiap step atau pada setiap tahap. Dari hasil Lugion kita seperti ini, kita mendapatkan campuran awal injeksi sebesar 1:2. Maka dari tabel ini, kita juga bisa mendapatkan bahwa volume yang harus kita alirkan pada setiap tahap atau setiap stage kedalaman, setiap 2,5 meter atau 5 meter, itu adalah 200 liter setiap 20 menit. Kenapa setiap waktu ini? Karena kita melakukan injeksi dengan durasi sebesar sekian. Kemudian tekanan grouting. Berdasarkan buku pedoman grouting juga, ini adalah teori bahwa pada tahap ke-1 dengan kedalaman grouting dari muka tanah 0 sampai 5 meter, tekanan dapat diaplikasikan, tekanan maksimal adalah 3 sampai 5 kg per cm persegi. Maka kita juga mengaplikasikan besar tekanan grouting sebesar seperti ini, dengan volume yang diatur seperti sebelumnya. Kemudian kesimpulan. Selama proses kerja praktik online ini berlangsung, dan 9 kali asistensi, alat yang digunakan dalam perbaikan pondasi bendungan ternyata adalah alat yang tergolong bukan alat berat. Ini disebabkan karena grouting tidak membutuhkan alat-alat berat. Adapun alat-alat tersebut yang digunakan dalam grouting adalah bulldozer, crawler drill, heavy diesel air compressor, grouting mixing plant, boring grouting machine, diesel genset, grouting water pump, water pressure gauge, water flow meter, pipa casing, pipa galvanis, pipa PVC yang digunakan sebagai pipa mancet, kemudian tripod, stopwatch, pipa tremi, dan adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pekerjaan proyek yaitu rubber packer atau karet penyekat supaya air tidak keluar pada saat water pressure test, kemudian semen pozolan, air bersih, selotip untuk menutup lubang prefabricated sementara saat di pipa mancet, kemudian lem pipa dan vinyl tape. Adapun metode pelaksanaan grouting tam ternyata terdapat 10 metode. Persiapan yaitu berupa persiapan lahan yang dibersihkan dengan bulldozer, kemudian pengoboran lubang untuk water pressure test, kemudian water pressure test untuk memperoleh nilai Lugion yang dilanjutkan dengan pemasangan pipa casing sebagai pelindung supaya material pondasi batuan tidak longsor setelah dibor. Kemudian pemasangan pipa mancet, proses grouting, persiapan semen, kemudian proses injeksi, kemudian penutupan lubang, check hole, dan kemudian dilanjutkan yang terakhir dengan pengujian permeabilitas. Yang ketiga, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji water pressure test di titik lubang grout tersier nomor 94, dilakukan perhitungan sehingga didapat nilai Lugion unit sebesar 13,75 yang barusan kita hitung tadi. Kemudian kedalaman grouting harus dicapai sangat bervariasi dan sangat tergantung pada hasil penelitian geologi di lokasi proyek. Namun, pada proyek ini, kedalaman grouting yang terdalam sepertinya berkisar, khususnya di main dam ini, 40 meter.
Kemudian yang kelima, digunakan campuran grouting berupa semen dan air dengan perbandingan tekanan yang bervariatif tergantung pada nilai logion unit dan kedalaman yang ingin dicapai. Adapun campuran semen pada saat proses grouting telah selesai atau untuk menyumbat lubang grouting adalah 1:1. Kemudian saran. Selama proses kegiatan kerja praktik ini berlangsung, pesan yang pertama adalah perlunya pengawasan ketiga yang ketat di lokasi proyek karena beberapa pekerja masih terlihat tidak menggunakan APD seperti pada gambar berikut, di mana saat proses penginjeksian pipa mancet ini masih ada atau proses pre-grout ini masih ada pekerja yang tidak bahkan banyak lumayan tidak memakai APD. Kemudian yang kedua, perlu dilakukannya peremajaan terhadap standar perbaikan tanah, khususnya metode grouting. Karena sumber literaturnya bisa dibilang kurang dan terlalu lama jika dibandingkan dengan bidang lainnya. Hal ini saya ambil karena referensi yang saya gunakan sendiri itu sudah dari tahun 2005. Kemudian yang ketiga, harus diadakannya kegiatan observasi di lapangan dengan menerapkan protokol COVID-19 sehingga mahasiswa bisa belajar lebih detail tentang ilmu proyek di lapangan. Kemudian menurut saya yang keempat, perlu dilakukannya perbaikan integrasi antar lembaga negara karena dari beberapa referensi yang saya temukan terdapat perbedaan-perbedaan seperti contohnya biaya. Saya sempat menemukan bahwa biaya proyek ini memiliki nilai yang berbeda. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.